Siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel plain tanpa rasa, tanpa warna. Ini beratnya masing-masing 10 gram, kemasan kecil. Kalau beli kemasan kecil seperti ini, satu sasetnya hanya Rp2.000, jadi hanya Rp4.000 untuk 2 saset. Kalau kita pakai kemasan besar, itu isinya 15 gram dan harganya Rp5.000. Jadi masih untung beli yang kemasan kecil ya. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan untuk pandannya, saya pakai pasta pandan 1 sendok teh. Aduk-aduk hingga betul-betul tercampur. Kalau misalnya teman-teman mau pakai perasan daun pandan, itu lebih bagus ya. Selanjutnya masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding, pastikan memasaknya harus benar-benar mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Selanjutnya, tuang puding pandan ke dalam loyang atau cetakan. Lalu biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding pandannya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset agar-agar bening. Ini masing-masing beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah ya. Aduk hingga tercampur merata. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 1100 ml santan. Ini aku peras dari 1 butir kelapa, jadi 1500 ml. Aku masukkan yang 1100 ml terlebih dahulu. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding santan menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Oh ya, sebagai informasi, kalau misalnya teman-teman beli santan dari kelapa parut, itu kelapa parutnya minta dikerok ya teman-teman, bagian kulit hitam yang ada di permukaan kelapanya, supaya nanti hasil santannya itu bisa putih bagus. Karena kalau misalnya nggak dikerok tuh biasanya ada coklat-coklat itu ya teman-teman. Karena kalau misalnya bagiannya permukaan nggak dikerok, itu nanti santannya itu kayak ada coklat-coklat kecil-kecil gitu. Kalau puding santannya sudah mendidih seperti ini, masukkan santan kentalnya. Ini aku masukkan 400 ml. Ini jadi aku peresnya itu, aku peres dulu santan kentalnya itu 400 ml, terus baru aku peres lagi yang 1100 ml. Terus kelapanya tadi itu aku blender ya teman-teman. Jadi santannya itu keluar semua kalau misalnya di blender terlebih dahulu kelapanya. Benar-benar kental banget. Makin kental santannya itu, pudingnya itu makin enak. Nah ini diaduk-aduk lagi pakai api kecil aja supaya santannya itu nggak pecah.
Karena kalau pecah santan itu pengaruh banget sama rasa dan juga tekstur pudingnya. Ini jangan berhenti-berhenti ngaduknya ya teman-teman. Jadi harus terus diaduk kayak gini sampai kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget gitu. Dan kalau sudah kembali mendidih seperti ini, jangan sampai pecah ya, langsung aja matiin apinya. Kemudian aduk-aduk sebentar untuk mengurangi buih-buih yang ada di permukaannya ini. Kalau buih-buih yang ada di permukaannya sudah berkurang, selanjutnya puding santan ini akan saya biarkan hingga uap panasnya betul-betul hilang. Untuk puding pandannya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Aku potong dadu seperti ini. Untuk potongannya itu sedang aja ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya saya pakai cup blending dengan ukuran 120 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding pandan ke dalam cup. Ini masing-masing saya beri 1 sendok makan. Selanjutnya untuk puding santannya ini pastikan uap panasnya sudah betul-betul hilang ya. Ini masih hangat tapi udah nggak ada lagi uap panasnya. Ini bisa langsung dituangkan ke dalam cup. Nah seperti ini penuh aku isinya. Jadi pastikan harus uap panasnya itu udah hilang dulu, karena kalau misalnya masih ada uap panasnya itu malah nanti bikin puding pandannya bisa mencair juga. Selanjutnya diaduk seperti ini supaya puding pandannya itu bisa menyebar dan bisa saling mengikat dengan puding santannya. Nah kayak gini ya. Semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup. Hasilnya 24 cup 120 ml seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir, 1 saset kental manis, dan 600 ml air. Selanjutnya ini diaduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lanjut aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Tuang puding ke dalam mangkok. Ini masing-masing saya bagi menjadi 200 ml. Kemudian masing-masing saya beri pewarna merah, pakai 1 tetes dulu, kuning, dan hijau. Aduk hingga larut. Kalau kira-kira kayak gini kan kayak kurang ya teman-teman. Ini bisa ditambahkan lagi pewarnanya 1 tetes lagi. Nah seperti ini udah bagus. Jadi total aku pakai 2 tetes ya. Jadi total ini aku pakai 2 tetes dan 3 tetes ya.
Selanjutnya masing-masing ini saya tuangkan ke dalam cetakan kelereng kayak gini. Ini cetakan kelereng tuh yang kecil ya teman-teman. Ini aku tuang semua. Selanjutnya ini ditutup kayak gini. Nah, agak ditekan dikit. Dan hijau. Kemudian biarkan puding hingga betul-betul set. Ini bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas kalau hawa panasnya udah hilang ya. Dan ini udah kurang lebih 1,5 jam ya. Jadi ini udah set. Kalau mau lebih cepat itu dimasukin ke kulkas. Ada yang nempel-nempel kayak gini. Ini tinggal dikeluarkan. Dan ini semuanya udah aku keluarkan dari dalam cetakan. Untuk giwir-giwirnya kayak gini, ini bisa dibersihkan nanti. Tuh teman-teman kayak gini ya. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita buat puding lecinya. Siapkan kembali panci. Kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa leci. Ini beratnya 15 gram kemasan besar. Tambahkan setengah saset agar-agar plain atau tanpa warna. 10 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini sesuai dengan selera, bisa dikurangi atau ditambah. Aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1200 ml air. Dan supaya lecinya lebih berasa, aku tambahkan lagi pasta leci. Ini 1 sendok teh. Nah, aku pakai airnya kan 1200 ml ya. Kalau misalnya teman-teman pakai airnya 700 ml untuk pasta lecinya, itu nggak apa-apa, di skip aja. Masak puding leci menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Selanjutnya puding leci ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang atau hangat suhu ruang ya. Untuk mengemasnya saya pakai cup dengan ukuran 50 ml. Ini cup paling kecil ya untuk cup puding. Selanjutnya kita isikan aja agar-agar warnanya. Ini saya isikan dalam 1 cup itu ada 6 buletan kayak gini ya teman-teman. Nah, seperti ini, lanjut sampai selesai. Semuanya udah aku isikan ke dalam cup. Selanjutnya untuk puding lecinya ini, kalau misalnya uap panasnya sudah betul-betul hilang, ini masih hangat tapi uap panasnya udah nggak ada, udah bisa dituangkan ke dalam cup. Jadi tinggal dituang aja kayak gini sampai penuh. Nah, ini cupnya aku isikan penuh banget ya. Kalau misalnya mau dirapikan itu letaknya bisa kayak gini. Nah, tuh. Dan ternyata untuk puding lecinya itu sisa sekitar 100 ml seperti ini. Untuk puding warna-warninya itu hasilnya 26 cup. Cup 50 ml seperti ini. Ini aku isiin penuh banget. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Baru nanti diberi tutup dan lebih enak lagi kalau dimasukkan ke dalam kulkas. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel rasa mangga. Ini kemasan kecil, beratnya 10 gram. Jadi total saya pakai 20 gram. 1
Satu sasetnya ini harganya murah ya teman-teman, hanya Rp2.000. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau mau ditambah boleh, atau kalau mau dikurangi juga boleh. Selanjutnya aduk-aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 2 liter air atau kurang lebih 2000 ml. Kemudian ini diaduk-aduk. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Supaya tidak luber karena tadi pancinya kekecilan, jadi ini aku pindahkan ke panci yang lebih besar. Dan selanjutnya ini akan dimasak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, agak dikecilkan sedikit apinya. Lalu tambahkan 1 kaleng kental manis, saya pakai Omela, beratnya 370 gram. Ini dimasukkan semuanya. Dan untuk sisa di dalam kalengnya, ini saya tambahkan 50 ml air. Kemudian ini diaduk-aduk. Nah, ini dimasukkan semuanya. Selanjutnya ini diaduk-aduk kembali sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih. Tapi nggak perlu sampai meludak-meludak banget. Kenapa kental manisnya aku masukkan di akhir setelah mendidih, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan lain, gak harus terus diaduk. Karena kalau kental manisnya udah masuk dari awal, itu kita harus terus ngaduk, gak boleh berhenti-berhenti, supaya adonannya tidak pecah. Karena kalau adonannya pecah nanti akan berpengaruh terhadap tekstur dan juga rasa dari pudingnya. Jadi ini seperti kita memasak santan ya teman-teman. Untuk warnanya ini kan nggak terang ya teman-teman, jadi bisa ditambahkan pewarna makanan. Di sini aku pakai pewarna orange. Aku pakai 5 tetes. Kemudian ini diaduk-aduk tuh, warnanya jadi cakep. Untuk warnanya bisa teman-teman sesuaikan lagi. Kayaknya kurang dikit ya. Tambahin 1 lagi. Teman-teman, di sesi ini teman-teman bisa cicipi lagi pudingnya. Kalau dirasa kurang manis bisa ditambahkan gulanya. Jadi ini agak kurang sedikit ya, aku tambahkan lagi 3 sendok makan. Jadi total aku pakai gulanya 9 sendok makan. Dan untuk teman-teman bisa disesuaikan lagi ya. Kalau pudingnya sudah kembali mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah agak berkurang, jangan lupa masukkan fruit acid. Fruit acid ini ada di belakang kemasan Nutrijel mangganya. Fruit acid ini usahakan jangan di skip ya teman-teman. Ini sangat penting untuk semua puding buah, karena kalau misalnya nggak pakai fruit acid, nanti rasa puding buahnya itu kayak ngambang gitu teman-teman. Jadi fruit acid ini menguatkan rasa dari rasa buah untuk semua jenis puding Nutrijel ya. Kemudian aduk-aduk sampai fruit acidnya larut. Dan kalau kita ngaduk-ngaduk kayak gini, itu juga akan mengurangi buih-buih putih yang ada di permukaan puding. Nah tuh, buih putihnya perlahan berkurang. Ini fruit acidnya udah larut. Selanjutnya
Puding mangga ini akan saya biarkan terlebih dahulu sampai uap panasnya betul-betul hilang, baru nanti akan dituangkan ke dalam cup. Jadi nggak dituang panas-panas kayak gini ya. Setelah uap panasnya betul-betul hilang, di permukaan pudingnya itu ada lapisan kayak kulit kayak gini teman-teman. Ini bisa diambil dan ngambilnya itu cukup mudah. Jadi ini aku saring kayak gini karena dia merosot teman-teman pas ngambilnya. Nah, ini bisa dimakan ya. Itu rasanya ya enak. Cuma ini kalau misalnya tetap ada di permukaan puding, itu bikin pudingnya itu jadi kurang mulus gitu teman-teman. Selanjutnya ini bisa diaduk-aduk lagi sebentar. Nah, ini udah siap untuk dituangkan ke dalam cup. Untuk cupnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya tuang puding ke dalam cup. Ini dituang sampai garis ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau ada beberapa cup yang muncul gelembungan seperti ini bisa diambil pakai sendok atau dipecahkan menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi juga bisa. Jadi supaya permukaan pudingnya itu benar-benar mengkilat dan mulus ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang belepotan di bagian pinggir cupnya itu nanti bisa kita rapihkan pada saat pudingnya akan ditutup. Hasilnya 27 cup 65 ml seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru nanti diberi tutup dan bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi puding ini jangan panas-panas dimasukkan ke kulkas supaya mengurangi resiko berair. Karena kalau kita misalnya masukin puding masih panas-panas ke dalam kulkas, hawa panasnya itu akan terjebak di dalam cup. Ini nggak panas banget, cuma masih hangat. Jadi masih ada hawa-hawa panas sedikit gitu teman-teman. Siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel rasa cincau. Ini yang beratnya 15 gram, kemasan besar. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian ini diaduk supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 600 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding cincau menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau jeli cincaunya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang ya. Tuang puding cincau ke dalam cetakan atau loyang kayak gini. Atau bisa pakai cetakan apa saja yang teman-teman punya di rumah. Lalu biarkan jeli cincau hingga betul-betul set. Kalau puding cincaunya udah setengah set, selanjutnya siapkan kembali panci, masukkan 2 saset Nutrijel. Ini rasa kelapa, beratnya 15 gram. Aku pakai 2 saset jadi total 30 gram. Gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera, boleh dikurangi atau ditambah ya. Aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 1300 ml air. Lalu aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak puding menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih.
Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih, selanjutnya kecilkan apinya, tambahkan 3 saset santan instan. Ini aku pakai santan instan yang 65 ml. Ternyata aku lupa teman-teman, waktu aku masukin 2 saset sebelumnya itu ternyata kameranya belum on. Dan ini udah aku masukin semuanya 3 saset. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai kembali mendidih. Pakai api kecil aja, jangan berhenti-berhenti ngaduknya supaya tidak pecah santan. Karena kalau santannya pecah itu berpengaruh terhadap tekstur dan juga rasa dari pudingnya. Dan kalau sudah mulai mendidih seperti ini, langsung matikan api, lalu aduk-aduk sebentar sampai buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Kalau buih-buih yang ada di permukaannya sudah agak berkurang, selanjutnya terakhir, ini aku tambahkan 200 ml sirup koko pandan. Nah, ini aku masukkan semuanya. Selanjutnya aduk-aduk hingga betul-betul tercampur. Dan sirup koko pandannya larut ya. Kalau sirup koko pandannya udah larut, selanjutnya puding koko pandan ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Untuk puding cincaunya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini mau aku potong-potong. Aku potong dadu seperti ini. Untuk ukurannya sedang aja ya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Dan hasilnya seperti ini. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup dengan ukuran 120 ml seperti ini. Masukkan puding cincau ke dalam cup. Ini saya pakai 1 sendok makan. Untuk puding koko pandannya, kalau uap panasnya sudah betul-betul hilang, ini bisa dituangkan. Ini masih hangat ya teman-teman, kayak hangat suhu ruang gitu, tapi uap panasnya udah benar-benar gak ada. Jadi ini udah aman untuk dituang. Kalau misalnya dituang panas-panas, itu bisa menyebabkan puding cincaunya mencair. Selanjutnya, tuang puding koko pandan ke dalam cup. Ini dituang sampai di garis ya teman-teman. Nah, seperti ini dituang. Kalau udah dituang, ini bisa diaduk supaya puding cincau dan juga puding koko pandannya itu bisa saling mengikat. Terus puding cincaunya juga bisa menyebar seperti ini ya. Semuanya udah aku tuang ke dalam cup. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Puding cincau koko pandannya udah betul-betul set dan dingin di suhu ruang. Selanjutnya puding ini udah bisa dikasih tutup ya teman-teman. Terus bisa dimasukkan ke dalam kulkas kalau mau lebih seger. Nah, tapi sebelum dimasukkan ke kulkas, ini mau langsung aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini lembut, kenyal ya. Waktu disendok kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal, lembut, koko pandannya berasa. Teman-teman wajib cobain deh puding yang satu ini. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.